Pagi itu, langit kota Seruni bersih tanpa awan. Sinar matahari memantul lembut di permukaan dedaunan pohon terbesi yang berjajar rapi di sepanjang jalan menuju taman kota. Udara segar berembus, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Burung-burung kecil berterbangan di udara, berkicau riang menyambut hari. Di salah satu sudut jalan, seorang pria kurus dengan wajah ramah tengah mendorong gerobak berwarna merah muda yang catnya masih mengkilap. Gerobak itu dihiasi tulisan besar di bagian depan. Es doger Rizwan segar, manis, menggoda. Itulah Rizwan, pemuda 28 tahun yang baru saja memulai peruntungan sebagai pedagang kaki lima. Sebelumnya, ia bekerja serabutan, kuli bangunan, ojek online, bahkan pernah jadi penjaga gudang. Semua pekerjaan itu ia jalani hanya untuk bertahan hidup. Dari sedikit demi sedikit tabungan, ditambah pinjaman dari ibunya, ia membeli gerobak dan perlengkapan untuk berjualan es doger. Hari itu adalah hari pertamanya berjualan di taman kota. Ia sengaja datang pukul 6 pagi untuk mendapatkan lokasi strategis, di dekat pintu masuk utama, tempat arus pengunjung selalu ramai. Kalau di sini, orang pasti lihat, batinnya sambil mengatur gelas plastik, sedotan, dan botol-botol sirup merah yang menggoda mata. Tak butuh waktu lama, pengunjung mulai berdatangan. Ada yang jogging, ada yang mengajak anak-anak, ada pula pasangan muda yang berjalan santai. Aroma kelapa parut, tape ketan, dan sirup manis dari es doger Rizwan mengundang selera. Satu persatu pembeli datang. "Bang, es dogernya satu ya, banyak kelapanya," kata seorang ibu muda sambil tersenyum. "Siap, Bu," jawab Rizwan ramah. Hanya dalam waktu 1 jam, gelas-gelas plastik kosong menumpuk di tempat sampah sekitar. Rizwan berkeringat, tapi hatinya girang. Belum pernah ia merasa dagangannya begitu diminati. Hari pertama ini, ia sudah menjual hampir separuh stok sebelum pukul 9 pagi. Namun, dari kejauhan, beberapa pasang mata memandang dengan tatapan berbeda, mata-mata yang dipenuhi rasa iri. Tak jauh dari lapak Rizwan, berdiri deretan pedagang lama yang sudah bertahun-tahun berjualan di taman kota. Ada Pak Dul dengan gerobak siomainya, Bu Tati yang menjajakan rujak buah, dan Herman yang terkenal dengan sosis bakarnya. Mereka sudah seperti penguasa area tersebut dan punya pelanggan tetap. Melihat kerumunan di lapak Rizwan, Bu Tati mengerling ke Herman. "Baru pertama jualan udah rame gitu. Gak sopan, kayak gak menghargai yang udah lama di sini," gumamnya. Herman menyalakan rokok. Ya namanya orang baru, pasti banyak yang penasaran. Entar juga sepi sendiri. Tapi kenyataan berkata lain. Hari kedua, ketiga, hingga minggu pertama, lapak Rizwan selalu penuh. Kadang ia kehabisan stok sebelum sore. Sementara omset pedagang lama turun drastis. Awalnya, komentar mereka hanya berupa sindiran. "Wah, kalau jualan baru memang manis-manis ya, nanti kalau udah lama baru kerasa," kata Pak Dul. "Jangan-jangan gulanya kebanyakan, hati-hati lo pembelinya bisa sakit," seloroh Bu Tati sambil tertawa. Rizwan hanya membalas dengan senyum kaku. Tapi dari hari ke hari, sindiran berubah menjadi gangguan nyata. Gerobaknya digeser, pasir ditaruh di ember esnya, dan gosip tentang kebersihan dagangannya mulai beredar di antara pelanggan. Puncaknya, suatu sore saat Rizwan sedang merapikan gerobak, Herman datang bersama 2 pedagang lain. Riz, sini sebentar," panggil Herman. Rizwan tersenyum kikuk. "Ada apa, Bang?" "Lo tahu nggak? Kita di sini udah lama jualan. Gak enak kalau lo seenaknya ambil pembeli kita." "Bang, saya cuma jualan di tempat umum. Gak ada maksud." "Alah, banyak alasan," teriak salah satunya sambil mendorong gerobak Rizwan sedikit keras. Beberapa pembeli yang lewat melihat kejadian itu, tapi memilih menjauh. Rizwan mencoba sabar, tapi setiap hari kejadian serupa terulang. Bahkan ada yang diam-diam menaruh pasir di ember esnya, membuat dagangannya rusak. Suatu malam, setelah pulang dengan hati hancur, Rizwan duduk di teras rumah kontrakannya. Air matanya jatuh. "Kenapa orang bisa sekejam itu? Aku cuma mau cari makan," gumamnya. Keesokan harinya, Rizwan bertemu Fahri, teman lamanya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Mereka minum kopi di warung kecil. Rizwan menceritakan semuanya, dari awal ia laris, sampai dibully habis-habisan. Fahri mendengarkan sambil menghisap rokoknya. Lalu ia berkata pelan, "Wan, kalau lo mau, gue ada kenalan.
Dukun. Dia bisa bantu beresin masalah kayak gini. Rizwan mengernyit. Maksud lo? Pelet? Santet? Fahri menatap serius. Namanya pesugihan jual musuh. Lo kasih nama orang-orang yang lo benci. Mereka yang bikin hidup lo susah. Nanti mereka yang kena batunya. Usaha lo lancar, hidup lo tenang. Rizwan tertawa hambar. Gila lo, Fah. Gue bukan orang kayak gitu. Ya udah, terserah. Tapi kadang, dunia ini gak adil buat orang baik. Lo pikirin aja. Ucapan itu menghantui Rizwan berhari-hari. Malam Jumat Kliwon, hujan rintik membasahi kota. Rizwan akhirnya memutuskan menemui dukun yang dimaksud Fahri. Rumahnya berada di tengah kebun bambu yang gelap dan sunyi. Suara gesekan bambu terdengar menyeramkan di telinga. Seorang pria tua berambut putih panjang dan berpakaian hitam membuka pintu. Matanya tajam seperti bisa menembus isi hati. Namamu Rizwan. Hatimu penuh luka, ucapnya tanpa basa-basi. Rizwan terperanjat. Iya, saya ingin usaha saya aman. Orang-orang di taman kota itu. Sebutkan nama mereka. Semua yang kau anggap musuh. Dengan suara bergetar, Rizwan menyebut, Herman, Butati, Pak Dul. Dukun itu mengangguk, lalu mengambil kendi tanah liat berisi air hitam pekat. Mulai malam ini, setiap kau berjualan, percikan sedikit air ini di sekeliling gerobakmu. Dan setiap malam Jumat, taruh sesaji kopi pahit dan rokok di bawah ranjangmu. Mereka akan mendapat balasannya. Usahamu akan semakin laris. Rizwan menerima kendi itu. Rasa takut bercampur penasaran menyelimuti hatinya. Malam setelah dari rumah dukun, Rizwan pulang dengan hati campur aduk. Kendi tanah liat berisi air hitam ia letakkan di sudut kamar. Hujan masih turun gerimis, dan suara tetesan air dari talang terdengar seperti ketukan pelan yang menambah suasana mencekam. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal. Sebelum mendorong gerobaknya ke taman kota, ia mengikuti petunjuk dukun, memercikan sedikit air hitam itu ke tanah sekitar gerobak. Bau anyir samar menyeruak, tapi ia pura-pura tak peduli. Hari itu, lapaknya kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari biasanya. Pelanggan datang silih berganti, memuji rasa es dogernya. Namun, di sudut lain taman kota, 3 orang yang namanya ia sebutkan semalam terlihat lesu. Herman, penjual sosis, berkeringat dingin meski cuaca tidak panas. Tangan kirinya gemetar, matanya sayu. Butati batuk-batuk tak henti, suaranya serak seperti orang sakit paru-paru. Pak Dul tampak pucat, duduk termenung di bangku taman, tidak bersemangat menjajakan siomainya. Hari berganti. Kondisi mereka semakin memburuk. Herman mulai sering tidak jualan. Butati mengeluh dadanya sesak, dan Pak Dul jatuh pingsan saat sedang mengupas kol untuk siomainya. Warga sekitar hanya mengira itu penyakit biasa, tapi Rizwan tahu, ini ulah pesugihan. Setiap malam Jumat, ia menaruh sesaji kopi pahit dan rokok di bawah ranjang. Sesekali ia mendengar suara langkah pelan di lantai kamarnya tengah malam, atau suara tawa kecil seperti anak-anak. Ia mencoba tidak memikirkan itu. Yang penting, usahanya aman. 2 bulan berlalu. Lapak Rizwan kini menjadi primadona taman kota. Bahkan beberapa food vlogger datang meliput. Ia mulai menambah menu, es doger spesial alpukat, es doger durian, dan es doger cup mini untuk anak-anak. Pendapatannya meningkat drastis. Ia bisa membayar utang ibunya, memperbaiki rumah di kampung, bahkan membeli sepeda motor bekas untuk membantu belanja bahan baku. Sementara itu, kabar tentang para musuhnya menyedihkan. Herman terbaring di rumah sakit, tubuhnya kurus kering. Dokter bingung karena tidak menemukan penyakit jelas. Butati berhenti jualan karena batuknya tak kunjung sembuh. Pak Dul meninggal diam-diam di rumahnya, ditemukan tetangga saat sudah membusuk. Rizwan seharusnya merasa bersalah. Tapi entah kenapa, ada rasa puas yang sulit ia jelaskan. Dulu mereka menghinanya, sekarang mereka mendapat balasannya. Ini balasan yang setimpal, pikirnya. Namun, malam-malamnya mulai terganggu. Ia sering terbangun karena mendengar suara langkah kaki di kamar, atau bau kopi pahit yang begitu menyengat padahal sesaji sudah ia buang. Kadang ia merasa ada yang duduk di ujung ranjangnya,
meski saat menoleh tak ada siapa-siapa. Suatu malam Jumat, saat ia hendak menaruh sesaji, tiba-tiba kendi tanah liat itu retak. Dari retakan itu keluar asap hitam pekat yang berputar di udara. Suara berat terdengar. "Musuhmu sudah habis. Beri aku nama baru, atau giliranku menagih dari tubuhmu." Rizwan gemetar. "Tapi, saya nggak punya musuh lagi." Suara itu tertawa pelan. "Semua manusia punya musuh. Cari. Atau, keluargamu yang akan jadi gantinya." Esoknya, Rizwan mulai melihat orang-orang dengan tatapan curiga. Ada pedagang baru di taman kota, seorang gadis muda penjual kue cubit bernama Nia, yang lapaknya mulai ramai. Pelanggan Rizwan sedikit teralihkan. Rasa iri mulai merayap lagi di hatinya. Suara itu kembali datang malamnya. "Nia, sebutkan namanya. Dia sainganmu." Rizwan awalnya ragu, tapi akhirnya ia mengucapkan nama Nia. Hanya butuh waktu seminggu, Nia jatuh sakit misterius, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Hati Rizwan mulai gelap. Ia sadar, ia kini seperti orang-orang yang dulu ia benci, menggunakan cara kotor demi keuntungan. 3 bulan kemudian, usaha Rizwan tak tertandingi. Tapi gangguan supranatural semakin parah. Di rumah kontrakannya, piring sering jatuh sendiri, lampu berkedip tanpa sebab, dan ia melihat bayangan hitam di cermin. Suatu malam, ia bermimpi berada di kebun bambu yang sama seperti rumah dukun itu. Sosok dukun berdiri di kejauhan, tapi matanya merah menyala. Tumbal terakhir, Rizwan. Atau kau yang jadi gantinya. Rizwan panik. Ia mencoba menghindari pesugihan itu, berhenti menaruh sesaji, tapi malamnya ia merasakan dadanya sesak seperti dicekik. Makhluk itu muncul, tinggi, kurus, berkulit legam, dengan mulut lebar penuh gigi tajam. "Kau milikku." Tidak ada jalan keluar tanpa tumbal. Paginya, ia mendengar kabar Fahri, temannya yang dulu memperkenalkannya pada dukun, terjatuh dari motor dan meninggal di tempat. Rizwan sadar, pesugihan itu menagih sendiri, memilih korbannya jika ia tak memberi nama. Dan kali ini, orang yang ia kenal sendiri yang jadi tumbal. Sejak kematian Fahri, hidup Rizwan seperti dilempar ke jurang tak berdasar. Siang hari terasa seperti malam, dan malam terasa seperti neraka yang menelan perlahan. Setiap ia memejamkan mata, sosok Fahri selalu muncul, kadang dalam wujud manusia dengan mata kosong, kadang hanya bayangan hitam yang merayap di sudut-sudut kamarnya. Tidur baginya bukan lagi istirahat, tapi siksaan. Matanya cekung, wajahnya pucat pasi seperti kain kafan yang dijemur terlalu lama, dan tubuhnya kurus tinggal tulang. Usaha es dogernya yang dulu selalu ramai kini sepi. Bukan karena dagangannya tak enak, tapi karena Rizwan semakin jarang membuka lapak. Kadang ia hanya duduk di rumah, menatap gelas kopi pahit di meja sambil mendengar bisikan-bisikan aneh yang entah dari mana datangnya. Orang-orang mulai membicarakan bahwa nasibnya mirip dengan Herman, penjual bakso yang meninggal aneh beberapa tahun lalu. Hingga suatu malam, ketika hujan rintik-rintik membasahi jalan dan angin dingin menusuk tulang, Rizwan memberanikan diri untuk mengakhiri semuanya. Ia melangkah ke rumah dukun yang dulu menuntunnya melakukan perjanjian pesugihan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menarik kakinya untuk mundur. Namun, sesampainya di sana, Rizwan tertegun. Rumah itu bukan lagi seperti yang ia kenal. Atapnya miring, dindingnya lapuk, dan jendela-jendela kayunya patah. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Bahkan udara di sekitar kebun bambu yang mengelilinginya terasa jauh lebih dingin daripada udara malam biasa. Akar-akar bambu menjuntai seperti tangan kurus yang siap meraih siapa saja yang lewat. Ia mencoba memanggil sang dukun, tapi suaranya hanya dipantulkan kembali oleh keheningan yang pekat. Rizwan berbalik, mencoba pulang. Namun di tengah perjalanan, tepat di jalan setapak yang diapit pohon besar, ia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Irama langkah itu mengikuti kecepatan jalannya. Semakin cepat ia berjalan, semakin cepat pula langkah itu. Dengan napas memburu, ia memberanikan diri menoleh. Saat itu darahnya seperti membeku. Di bawah cahaya redup bulan yang terselubung awan, berdiri tegak sosok hitam legam. Wujudnya samar, namun senyumnya lebar tak wajar, seolah rahangnya bisa robek sampai ke telinga. Matanya memancarkan cahaya merah redup yang membuat bulu kuduknya meremang. Makhluk itu mendekat tanpa suara, hanya bibirnya yang bergerak, mengucapkan kalimat yang membuat tubuh Rizwan lemas tak berdaya.
Tumbal terakhir adalah kau sendiri. Rizwan ingin berlari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Dunia di sekitarnya tiba-tiba hening, bahkan suara serangga pun lenyap. Yang tersisa hanyalah aroma kopi pahit yang semakin kuat, menusuk hidungnya, membuatnya pusing dan mual. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga yang hendak berolahraga di taman kota dikejutkan oleh pemandangan aneh. Di dekat pintu masuk, terparkir gerobak es doger Rizwan. Bak penampung esnya masih penuh, namun es itu sudah mencair, menggenangi lantai gerobak. Gelas-gelas plastik dan botol sirupnya masih tersusun rapi, seolah ia baru saja meninggalkannya sebentar. Tapi Rizwan tak ada di sana. Yang membuat warga semakin merinding adalah aroma kopi pahit yang menyengat di udara, meski tak ada secangkir pun di sekitar situ. Sebagian orang bersumpah melihat kabut tipis melintas cepat di antara pepohonan, sebelum menghilang entah kemana. Sejak hari itu, tak ada yang pernah melihat Rizwan lagi. Kabar tentang hilangnya Rizwan menyebar secepat angin di antara para pedagang dan pengunjung taman kota. Pagi itu, beberapa orang melihat gerobaknya diangkut petugas kebersihan, tapi tak ada satupun yang tahu kemana Rizwan pergi. Di warung kopi pinggir jalan, para pedagang membicarakannya dengan suara pelan, seperti takut ada yang mendengar. Ada yang bilang Rizwan diam-diam pindah ke kota lain karena terlilit utang. Ada pula yang bersumpah melihat mobil asing berhenti di dekat taman pada malam sebelumnya. Mungkin ia diculik. Namun, para pedagang lama, yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah di sekitar taman, hanya saling pandang dengan wajah serius. Mereka tahu, kisah ini bukan sekadar tentang pindah atau diculik. Mereka tahu Rizwan pernah berurusan dengan sesuatu yang gelap. Sejak hari itu, taman kota perlahan kembali ke rutinitas semula. Pedagang bakso, sosis bakar, dan minuman dingin mulai berjualan lagi tanpa takut tersaingi dagangan es doger Rizwan yang dulu selalu laris. Anak-anak kembali berlarian di trotoar, sementara orang tua duduk santai di bangku taman sambil berbincang. Namun, ketenangan itu hanya bertahan di siang hari. Di malam-malam tertentu, biasanya ketika angin bertiup dingin dan kabut tipis mulai turun, beberapa orang mengaku melihat sosok yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang satpam taman bersumpah melihat pria kurus dengan wajah pucat dan mata cekung mendorong gerobak es doger pelan-pelan melewati jalur pejalan kaki. Lampu taman yang redup membuat sosoknya terlihat seperti bayangan bergerak. Yang membuat merinding, gerobak itu tidak menimbulkan suara sama sekali, bahkan roda besinya tak berdecit. Saksi lain mengatakan, ia pernah melihat sosok itu berhenti di bawah pohon flamboyan, lalu menunduk seperti sedang melayani pembeli. Tapi saat didekati, sosok itu memudar, hilang begitu saja di antara pepohonan, meninggalkan aroma kopi pahit yang menyengat dan genangan air dingin di tanah. Kini, sebagian pedagang memilih berkemas lebih cepat ketika kabut mulai turun. Mereka tak mau menjadi orang berikutnya yang melihat Rizwan berjualan lagi, atau mungkin menjadi pelanggannya. Hikmah dari cerita ini adalah, keserakahan dan dendam hanya akan membuka pintu pada kebinasaan. Keberhasilan yang diperoleh lewat jalan kotor akan selalu menuntut harga, dan seringkali, harga itu adalah nyawa sendiri. Maka dari itu, janganlah kalian melakukan pesugihan, tetap kuatkan iman bagaimanapun keadaanmu. Terima kasih.